Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan sebagai anggota Dewan, Gabungan Komisi 1 dan Komisi 3 DPD Kabupaten Tanggamus melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jakarta. Kunjungan tersebut dalam rangka studi banding mengusung tema program mitigasi bencana struktural dan non-struktural. Kunjungan DPD Kabupaten Tanggamus tersebut dipimpin langsung oleh Farudin Nugraha mewakili rombongan. Dalam waktu yang bersamaan, kunjungan tersebut diterima oleh Win Endrias selaku Kepala Subbagian Umum dan Pegawaian yang mewakili pimpinan dinas tersebut. Dalam sambutannya, Farudin Nugraha mengatakan bahwa Kabupaten Tanggamus adalah daerah yang sangat luas dengan sejumlah gunung dan pantai sehingga kerap terjadi tanah longsor dan banjir rob. Tentunya terkait dengan bencana-bencana, selagi masih ada peradaban manusia, tentu bencana akan mengikuti seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, dan yang lain sebagainya. Sementara Win Endrias mengatakan sebelum terjadinya bencana daerah seperti banjir dan lain sebagainya, BPBD Provinsi Jakarta sudah menyiapkan atau sudah mengantisipasi dari jauh hari dengan menggunakan alat bantu elektronik yang sudah disediakan BPBD Provinsi Jakarta. Selain itu, Kepala Subbagian Umum dan Pegawai menjelaskan sejalan dengan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana, Kebijakan dan Strategi Renas PB 2020-2024 adalah 1. Penguatan dan harmonisasi sistem regulasi serta tata kelola PB yang efektif dan efisien. 2. Peningkatan sinergi antara kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana dengan strategi penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak. 3. Penguatan investasi pengelolaan resiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan resiko bencana. 4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal dengan strategi penguatan sistem dan operasionalisasi penanganan darurat bencana. 5. Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk pembangunan kehidupan yang lebih baik dengan strategi percepatan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana. Jakarta ini sebetulnya bencananya lebih banyak. Seluruh bencana. Hampir sama dengan Tanggamus. Tanggamus itu nggak punya pantai ya? Punya kan? Berarti sama persis. Di mana banjir sama sebetulnya. Di mana banjir itu dari gunung, di mana banjir itu ada di kota kita, tempat kita, di mana banjir itu dari laut. Nah, kami sudah membuatkan 7 skenario sebetulnya. Yang itu skenario itu disebarkan kepada aparat kita maupun kepada masyarakat. Nanti ada webnya, tinggal lihat saja. Jadi kalau banjir itu dari gunung bagaimana, banjir itu kalau hujannya deras ada di kita atau ada rob, itu ada 7 skenario ini kita lakukan. Sehingga masyarakat itu paham. Nah, terus juga kami punya alat pendeteksi banjir tersebut. Jadi banjir itu belum datang 2 jam sebelumnya kami sudah ada di lapangan. Nanti boleh dilihat kalau di bawah itu semua CCTV kami ada 6.000 CCTV. Nah, CCTV itu apakah dengan biaya kita? Belum tentu juga. Jadi ada kewajiban juga bahwa setiap gedung atau setiap tempat itu memasang CCTV yang bisa online kepada kami. Tidak harus biaya kami. Jadi banjir itu di mana air belum datang kami sudah siap. Sehingga banjir itu kita bisa perkirakan juga besarnya seberapa. Karena setiap titik-titik pintu air itu ketinggiannya bisa kita ukur semua. Cukup dari sini tidak perlu kita sana. Terus masyarakat di sekitaran kali atau sungai itu sudah tahu kalau air akan datang. Siaga 1, siaga 2, siaga 3, siaga 4. Jadi kami cuma punya beberapa metode, mungkin dengan SMS Blast yang semuanya khusus di Bantar Gebang itu semuanya dapat dengan EWS kita yang bisa disiarkan semuanya. Nah, tapi yang paling penting bukan itu. Mitigasi itu yang paling penting adalah bagaimana masyarakat itu siap menghadapi bencana, entah itu bencana apapun juga. Banjir, kebakaran. Paling yang membedakan kita paling kalau geografis pasti kita sendiri. Cuma kami kebakaran kami tidak ada hutan, tapi kebakaran kami adalah kebakaran itu kalau misalnya kita lihat kebakaran minimal 1.500 pengungsian, minimal
upaya kami adalah melalui bekerja sama dengan NGO itu memperbaiki, mengganti instalasi listrik dengan tanpa biaya daripada masyarakat. Motor sedikit Bu. Terkait Pak Win tadi masyarakat ini yang siap. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, astagfirullah, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat nikmat karunia kepada kita sebagai kesempatan hingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama berkunjung ke BPBD Provinsi DKI Jakarta. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad yang saya hormati pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus, saya hormati Bapak Win dari BPBD Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati pimpinan komisi serta anggota Komisi 3 dan Komisi 1 DPRD Kabupaten Tanggamus yang pada kesempatan hari ini hadir di ruangan ini. Izinkan saya untuk memandu jalannya acara kita pada siang hari ini. Pertama, sebelum memulai, kita terbiasa dengan adat ketimuran adalah perkenalan. Setelah salam, perkenalan. Izinkan kami memperkenalkan diri Pak. Dari sebelah kanan saya, Ibu Rodia dari fraksi PDI Perjuangan. Beliau satu-satunya perempuan pada saat ini. Ada 3, tapi di fraksi PDI dia yang paling cantik. Kemudian di sebelahnya yaitu Pak Iskandar Junaid dari fraksi PDI Perjuangan juga. Kemudian selanjutnya Pak Farid, beliau dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian selanjutnya Pak Muhammad dari fraksi Golkar. Kemudian Pak Koim dari fraksi PAN. Kemudian Pak Ikhwani dari fraksi PDI. Kemudian Pak Azmi dari fraksi PDI sekaligus Ketua Komisi 3. Kemudian Pak Hermi dari fraksi PKB. Kemudian Pak Priwasa dari fraksi PKS. Kemudian Pak Herlan Adianto dari fraksi Gerindra. Kemudian Pak Haji Nur Sahbana dari fraksi Golkar. Kemudian Pak Kurnain, beliau ini wakil ketua kami dari wakil ketua DPRD dari fraksi Nasdem. Kemudian sebelumnya Pak Rio dari fraksi Nasdem, dan saya sendiri Pak Rudi Nugraha dari fraksi PKS. Dan saya ini anggota biasa, tapi karena diperintahkan oleh pimpinan kami untuk memimpin, yang terpaksa kami jalan dengan segala keterbatasan. Kemudian Pak Wim, kunjungan kami di BPBD Provinsi DKI Jakarta ini mengambil tema terkait dengan program mitigasi bencana struktural dan struktural. Terlalu serius, tapi kita nanti ngobrol aja lah secara santai terkait dengan apa-apa saja yang memang menjadi konsen dari BPBD DKI Jakarta. Karena DKI ini kan menjadi sorotan media terus itu. Banjir dikit saja ributnya sampai senasional. Lepas dia tidak jadi daerah khusus ibu kota Jakarta, tapi yang walaupun sudah tidak jadi ibu kota gitu, tapi yang medianya kumpul di sini, kemudian modal juga kumpul di sini, kemudian TV-TV besar kumpul di sini, akhirnya agak cerewet juga gitu masyarakat. Banjir dikit ribut menjadi ribut. Itu yang akan selalu dihadapi oleh DKI Jakarta. Kami Kabupaten Tanggamus, kabupaten yang kecil secara jumlah penduduk dan keuangan, tapi secara wilayah kami ini sangat besar sekali. Wilayah kami dari ujung utara Tanggamus sampai ke ujung selatannya itu butuh bisa 4-5 jam baru sampai. Itu pun harus melalui beberapa kabupaten kota tetangga. Dan tapi sekarang sudah mulai ada jalur yang memang khusus dari di dalam kabupaten Tanggamus. Tentunya permasalahan-permasalahan terkait bencana ini kita yakin bahwa selagi ada peradaban, selagi ada manusia, maka bencana itu mengikuti. Entah banjir, entah longsor, entah kebakaran, itu terus mengikuti. Jadi izinkan kami untuk sharing dalam hal ini, mendapatkan masukan-masukan terkait dengan program mitigasi bencana struktural dan non struktural. Walaupun saya juga baru sekali ini juga baca bencana struktural dan non struktural.
baru tahu ini, mungkin bisa nanti diperjelas. Itu saja pengantar dari kami. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas sambutannya dan penempatan di ruangan yang sangat representatif ini, dan terima kasih juga atas kehangatan sambutan. Itu ini saya serahkan kembali ke Pak. Baik. Kan saja ya berarti ya. Warnanya menjadi coklat muda seperti ini, tetapi dalamnya masih moist dan dalamnya berwarna putih. Sudah dingin baru kita kasih dekor. Nah, ini dia coconut coklat cookies saya. Yummy. Datang semua ini kebanggaan bagi dulu ini sering didatengin teman-teman dari Tanggamus. Kenapa kan? Baru minggu yang lalu juga sama di sini. Mudah-mudahan apa yang bisa kami bantu untuk Tanggamus ataupun apa yang kita bisa discuss bagi pengalaman, mungkin kita nanti share saja. Saya mewakili pimpinan di sini, kebetulan juga saya musuh. Meski saya kayak aku, sama-sama musuh kita. Kapan itu dilarikan ke Jakarta jadi rampok kerjanya. Inilah Jakarta, bahwa Jakarta itu bukan lagi daerah khusus ibu kota, tapi daerah DKJ. Jadi kita sama-sama musuh. Yang itu sana Kalimantan. Ini, nah, BPBD DKI Jakarta itu tidak ada di tingkat 2, semuanya di tingkat 1. Begitu berat beban kami dengan kondisi masyarakat yang harus kami layani 11 juta. Anggaran kami kecil sekali, dengan 11.500.000 itu anggaran kami 196 M. Kalau dihitung pasti besaran Tanggamus, karena perbandingan anggaran sama masyarakatnya kan lebih bagus. Kalau kami itu Sudah sempat dipecat dari Pak, tetap kuat ini Pak. Wah, besar nominalnya betul, pembagiannya kayaknya bagusan sama. Karena pembagian nominal dibagi masyarakat sehingga kami kecil. Yang harusnya memang fokus daripada DKI Jakarta bahwa bencana itu yang ke-7. Seharusnya anggarannya terbesar ke-7, tapi enggak, kami terkecil nomor 2. Nah, itu saja dari saya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa bersilaturahmi yang paling penting. Siapa tahu jaga saya juga karena saya orang sana, nanti saya juga mampir ke sana. Itu saja dari saya, mudah-mudahan dari ketua bisa apa yang bisa saya bantu. Siap. Ya, sudah. Nggak siap untuk menerima banjir itu kayak mana? Jadi begini, Nggak siap itu kayak mana ya nggak siap itu kayak mana? ada beberapa masyarakat yang siap atau tidak siap, tapi harus kita siapkan semua. Ya kan, intinya seperti itu. Nanti kami tiap hari seperti ini, pasukan kami itu memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat dengan target setiap tahun berapa ribu masyarakat yang harus kami edukasi. Nah, edukasinya kita ini bisa 1 hari. Kenapa? Karena kalau bencana itu kita edukasi bukan teori, Praktek langsung. praktek langsung. Enak betul. Enak. Dan jujur tanpa biaya Pak,
kami bekerja sama dengan teman-teman perusahaan seperti bank-bank segala macam. Jadi kalau ditanya biaya, tidak biaya sama sekali. Kami sebagai mentor itu juga tidak minta biaya. Keikhlasan kami seperti itu sangat mudah. Nah, dengan keikhlasan itulah makanya teman-teman perusahaan ataupun bank-bank itu juga ikhlas juga gitu untuk membantu Donatur ya, donatur, CSA. Alhamdulillah mereka juga ya paling kita minta bantuan makannya aja deh, dibantu makannya aja, uang enggak. Dan target kami itu bisa 20.000 kepala per bulan. Jadi masih. Nah, sedangkan renkonnya kami itu ada 12 bencana yang ada di kita. Tapi yang paling penting adalah masyarakat itu harus siap tadi. Kita bencananya apa? Sesuai dengan renkon kita. Bencana kontingensi kita, atau yang terbesar apa ya itu yang kita lihatkan. Ini yang memang harus ini. Bahkan juga kami menyiapkan seandainya regional ini terjadi bencana, samping-sampingnya itu harus membantu. Kenapa? Karena kami juga pengen meningkatkan ekonomi sekitar bencana tersebut. Jadi juga kami bukan hanya mengatasi bencana saja. Kalau terdampak bencana, pasti masyarakatnya ekonomi terdampak. Nah, itu kami kembangkan. Jadi dari pra bencana, saat bencana sampai pasca bencana itu kami lakukan semua. Terus yang paling penting lagi banjir deh. Banjir itu di Jakarta nggak ada banjir. Walaupun 60% tanah kami 1 meter di bawah permukaan laut. Kenapa demikian? Ini yang tugas berat kami dan sangat berat sebetulnya. Pimpinan kami memerintahkan 6 jam setelah selesai hujan, semua harus sudah clear. Ini komitmen pimpinan. Sehingga kami harus melaksanakan. Caranya kami beri mesin-mesin air minimal satu mesin itu 4.500 liter per menit. Jadi kalau itu lebih tinggi ya kami akan bawa mesin. Minimal itu dulu. Selain terjadi yang lain. Nah sehingga kalau Jakarta banjir selama ini beberapa tahun ini tidak terjadi. Terakhir tahun 2000 tanggal 1 Januari 2020 itu terakhir. Selebihnya sampai sekarang tidak ada. Ini sebetulnya. Tapi yang paling penting ya tadi sebetulnya mitigasi. Karena ada bencana dalam infrastruktur dan struktur, nah itu kan sudah ada bencana lagi yang memang yang strukturnya tidak terlalu tidak kita anggap atau bencana. Tapi sebetulnya akibat dari manusia juga. Tidak jarang sekali bencana itu dari Allah. Kecuali kalau Allah sudah terpaksa nih bebel banget nih masyarakat, coba diturunkan. Tapi yang pertama pasti bencana itu dari kita sendiri. Entah itu walaupun katanya bencana alam, tetap itu manusia sekitar yang bertanggung jawab. Ini makanya juga ada struktur, ada bencana alam dan alam, bahkan bencana itu ada bencana teknologi. Apa bencana teknologi? Gagal teknologi termasuk bencana juga. Kira-kira 10 tahun lalu kita sering namanya bencana teknologi. Kalau mungkin yang muda-muda hafal sekali komputer ya, begitu hack dan virus kena satu daerah itu mati. Blackout kami juga pernah terjadi, semua mati, lampu mati, Jawa Bali mati total, kegiatan itu bencana teknologi. Jadi ada. Nah, kalau kami juga sekarang mungkin akan membuat suatu aturan bahwa gedung itu harus bersertifikasi aman bencana yang kami lakukan. Bahkan alat kami itu tembok itu di scan begitu kelihatan itu isinya. Sehingga setelah kami tidak lagi daerah khusus ibu kota, dengan Jakarta menjadi global ekonomi, tidak akan ada investor yang datang kalau tempatnya itu tidak bersertifikasi aman bencana.
Sehingga kalau terjadi gedung itu sudah rapuh, perintah harus bongkar. Karena itu tadi, gedung roboh yang kena lebih banyak lagi. Terutama gedung yang berpenghuni lebih dari 500. Kantor yang berpenghuni wajib, termasuk dam-dam juga kami uji. Itu sebetulnya. Dan untuk resiko bencana gempa, kayaknya DKI lebih rapuh dibanding Sesar Malibis, Sesar semuanya ada di sini. Bahkan Cianjur kemarin begitu ini kami juga terdampak. Tiap hari kami kena gempa. Tapi alat kami juga ada gempa dimanapun di Indonesia, alat kami langsung bunyi kencang. Historicalnya gempa juga terjadi di situ semuanya. Jadi hafal semua. Terus kami lihat patahan-patahan kelihatan juga di kami. Jadi resiko itu yang tapi hal ini kalau kita sebarkan kepada masyarakat luas, maka masyarakat akan lebih parah lagi. Sehingga bagaimana kita mengusahakan itu? Sebetulnya intinya adalah komitmen pimpinan dari daerah maupun pimpinan BPBD harus mempunyai komitmen untuk hal itu. Tanpa komitmen pimpinan, percuma kita kerja. Mungkin sementara itu Pak. Nanti kita kalau mau lihat tempat kita, bahkan kami punya tempat simulator. Nanti di bawah simulator itu juga bagaimana kalau terjadi apa-apa, kami punya gratis Pak, semua orang masuk sana. Kami gratiskan semua. Di bawah ini. Di bawah ini. Gratis, nanti boleh lihat. Kalau itu silakan. Bagaimana kami mengatasi? Bahkan kami punya 112. Jadi kalau ada permasalahan dari masyarakat, cukup kenal 112, kita akan tangani. Tidak mungkin masyarakat hafal nomor telepon polisi, tidak mungkin hafal ambulan, cukup 112 tanpa pulsa, tanpa bayar, bahkan tanpa kartu. Itu kami layani. Dan yang melayani bukan mesin, tapi orang, sehingga langsung. Begitu terjadi dia butuh ambulan, itu otomatis kami direct ke ambulan, ke kepolisian, sehingga terorisme pun juga laporannya ke kami. 112. Tapi bagi ibu-ibu, kalau nanti suaminya ke Jakarta hilang, telepon saya karena CCTV-nya ada di situ. Jadi pada saat ini, perkembangan pembangunan rumah minimalis sangat menjamur. Untuk Anda yang ingin membuat tipe rumah yang minimalis, Anda juga harus tahu tentang desain furniture rumah minimalis juga. Oleh karena itu, penting untuk Anda mengetahui bagaimana tips untuk mendesain furniture rumah yang minimalis yang pas untuk Anda terapkan pada rumah minimalis Anda. Berikut ini telah Paling Pol rangkum dalam 5 furniture yang unik dan memiliki nilai jual tinggi versi Paling Pol. Ciutadans de Catalunya, ja la tornem a tenir aquí. Visca el Barça i visca Catalunya! Ini karena keluarga kita yang sering hilang Pak. Oh gitu. Tapi paling aman kalau mau hilang di Jakarta ngajak saya. Ya, udah positif. Sekalian dietnya komplit. Kalau kata ini bukan pakai tembak, tapi bagaimana kami mengatasinya. Tapi sebetulnya sama saja. Terus juga kebetulan saya juga sekjen dari PRB, Forum Pengurangan Risiko Bencana, yang itu terdiri dari 150 perusahaan yang kita rangkul, sehingga kita
tidak perlu biaya sebetulnya. Yang penting niat kita untuk masyarakat, melayani masyarakat. Mungkin itu saja Pak. Cocok poin. Silakan teman-teman kalau nggak ada nanti juga. Tepat di bawah ini Pak. Banyak lagi. Tentunya itu ada semacam anggaran secara administrasi kami sangat sulit sekali untuk mengeluarkan anggaran tersebut ketika perkara terjadi. Nah ini kalau sistem di sini seperti apa? Jadi ini pertanyaan ini benar ya. Benar. Kalau masalah duit itu benar banget. Bencana mau hari duit susah, gitu kan? Nah, alhamdulillah Pak. Jadi itu ada namanya BTT. Belanja tidak terbaik. Ada lagi belanja yang memang kita butuhkan. Yang paling sulit sebetulnya kan, karena kalau itu kan harus penetapan daripada pimpinan kan status pimpinannya. Kami di sini BTT-nya 300 kan Pak, tapi tidak pernah kami bahkan. Saya khawatir. Nah sekarang kita pelaksana dinas kesehatan, BPBD, SDA, semuanya kalau terjadi apa-apa kan perlu anggaran mendadak. Kami buatkan pajaknya Pak. Dan Perkas 9-nya mengatakan 1-2% daripada anggaran daerah itu dipersiapkan untuk bencana. Sehingga tidak melalui BTT tadi Pak. Jadi ada DSP namanya, dana siap pakai. Nah DSP itu apakah itu dipakai BPBD saja? Tidak. Bisa dipakai kalau itu bencananya perlu dari kesehatan. Tapi koordinatornya tetap BPBD yang membantunya. Makanya harus dilindungi dengan aturan. Jadi antara BTT dan DSP itu sangat berbeda. Siap pakai menyatakan siap terus Pak. Oh siap terus. Seperti ya. Nah, saya buka lagi. Apakah dana itu hanya dari pemerintah sana? Enggak, enggak bisa. Dari pusatnya. Tapi hati-hati penggunaannya. Karena ini sering terjadi di SP itu pertanggungjawabannya di akhir tahun masih ada perak masuk silva daerah. Nah ini yang bahaya. Dan dia bendahara sendiri Pak. Bisa langsung ke pemerintah pusat. Dan pemerintah pusat secara administrasi berbelit ya. Sama. Dan administrasi keuangan itu kan di mana-mana sama. Ya, nggak ribet. Terus kan ini bencana. Ini kan bencana. Kami kan punya yang namanya pusat komando. Sekarang kalau terjadi bencana, paling yang ribet kan tanda tangan ya Pak ya. Kok susah banget gitu kan. Kumpulkan 1 meja, tanda tangan semua selesai. Ini bencana, nggak bisa ditunda. Dan itu juga harus dilandasi dengan misalnya Pak Walinya sana atau apa. Jadi kalau kita duduk sini, masa bisa ya satu Bapak misalnya nggak mau tanda tangan kan nggak bisa nyari dulu kan ya, kan kita duduk setempat. Dan itu harus karena nggak bisa ditunda kalau bencana. Salah kita saya nggak pernah duduk satu meja itu yang terus dia juga nota dinasnya itu dia mungkin mainan. Kami langsung telepon Pak, harus hadir yang menandatangani harus hadir dalam 1 meja. Belum ada perintah itu Pak untuk satu meja itu tidak berjalan eksekutif yang Kami wajib. Itu belum. Kami wajib. Itu belum ada tegasan itu Pak. Kalau misalnya itu dari dinas terus Ke Sekda lama itu. terus ke Sekda terus ke Bupati. Nah, Caranya apa lagi? itu rencananya
Di sini gubernur, sekda, saya ada di situ, Pangdam ada di situ, Kapolda ada di sebelah sini. Terus juri-juri lain di sana. Itu wajib Pak, dan itu ada aturannya. Jadi selesai hari itu juga ke masyarakat. Itu tadi tergantung dari kopi. Cukup Pak Wen. Cluenya udah itu kan? Enggak, penganggaran ada nggak kita di proses pembahasan penganggaran? Pokok sebab kadar ke info kamar dan tempat penganggaran dana saya pakai PTT susah. kalau PTT pajak pada SP langsung pas Dana siapa? Teman-teman yang masih jadi ini lah biasa. Dan siapa pakai? BTT perlu. ya Bedanya PTT dengan SPN apa? Kalau Dalam dari 3 kali bencana ya, 3 kali bencana. Kalau RSP enggak, Kalau SP enggak, kan dana siap pakai. langsung dipakai. Langsung. asal ngambil aja. Ya, tapi kan ada proposal daripada teman-teman samping kan, bertanggung jawab. Hai pemirsa Delta TV, selamat datang di program baru kita, Rekomendasi. Enak banget, lezat dah. Ini menu paling favorit yang bisa jadi rekomendasi bagi Anda kalau ke Kota Lampung pastinya. Sisters, kali ini aku akan memakeover hijab Cie yang menurutku agak sedikit kurang mempesona. Aku ingin memberikan efek simple tapi tetap elegan di hijabnya. Kami akan lakukan dengan perda, malah ini lagi digodok lagi perdanya. Perda. Sehingga teman-teman DPRD juga tahu. Berapa sudah kasih? 2%. 1 sampai 2 1 sampai 2. sebenarnya benar ya kalau orang tua ngomong itu Dia ada tua, ini masih muda. Cukup ya? Kita jalan. Iya. jalan tua. Baik, terima kasih Pak atas penyampaiannya dan luar biasa. Sedikit tapi ada clue-nya sebenarnya teman-teman ditangkap. Bisa jadi tahun depan sudah keluar perda DSP. Jadi yang penting jadi Pinjam dulu. Mau minjem terus. itu untuk penutupnya saya serahkan. Baik, itu ini hanya sedulur ini. Kayaknya insya Allah saya nanti kalau balik ke dusun saya akan kalau enggak gampang. Jadi siapa yang koordinasi dengan saya di sini, kebutuhannya apa, kan? Saya butuh masukan apa surat apa, WA dulu, undang saya di sana. Masuk. Tidak perlu juga saya dibiayai. Yang penting undangannya ada, saya berangkat. Karena dari siapa kan? Tanpa perlu Ada saya ke sana. tapi nama lagi 1, 2 kan. Oh, Bu Rizka ada? Sama aja, Bu Rizka kebetulan sekretaris saya. Pak Win ada 2 di sini yang jelas. Pak Win dari Sumatera. Jadi gitu. Jadi kalau butuh apa-apa, kalau pendampingan segala macam, saya bisa hadir ke sana tanpa dipungut biaya. Kita dulu tanpa biaya. Yang penting ada surat undangan.
tol baru. Tapi yang nak pergi ke sana mesti ada undangan. Kalau ada undangan pas ya? Pas, masuk. Iya nih. Ayo Pak, kita bawa. Dapat duit banyak kan DKI lah, gitu. Ada yang masalah nanti memberi duit kan? Ini malah. Makin do itu. Kapan ada tulisan yang banyak? Do, ini banyak. Iya, selamat datang Bapak Ibu Ya. di Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD Provinsi DKI Jakarta. Perkenalkan saya Ririn, staf dari PAUD. Di sini akan memandu Bapak Ibu terkait apa saja sih yang ada di Pusat Data BPBD DKI Jakarta. Ya, Bapak Ibu bisa dilihat di depan sini kita memantau beberapa layar yang ada di depan. Itu seperti dari BMKG. Yang Indonesia itu kita melihat apakah ada potensi bencana hidrometeorologi atau tidak, seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Kita di sini beroperasi 24 jam non-stop dengan dibagi menjadi 3 shift. Jadi untuk shift perempuan ini khusus untuk pagi, Bapak Ibu. Nanti dari siang ke malam nanti ada shift dari laki-laki, dan malam ke pagi ada dari laki-laki juga. Nah, kita di sini memantau ada dari BMKG, dan kita juga membangun sistem yang namanya SIMBA, Sistem Informasi Manajemen Bencana. Nah, di sini adalah hasil dari teman-teman tenaga ahli yang contohnya seperti yang dashboard ini, Bapak Ibu. Itu yang warna orange dan ungu itu adalah teman-teman BPBD atau tim reaksi cepat yang ada di lapangan. Jadi kita bisa lihat mereka ada di lokasi mana, dan kalau ada kejadian bencana, kita bisa langsung koordinasi supaya responnya itu lebih cepat. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu di sini atau Pak Win mengaktifkan aplikasi SIMBA, nanti Pak Win kelihatan ada di mana lokasinya. Jangan sampai izin. Iya, aja di mana itu bisa kelihatan. Biasanya 5 jam. Biasanya 5 jam ya Pak ya. Seperti warning system ada di depan itu yang ada speaker, Bapak Ibu. Nanti Mbak Hanifah, ini yang di depan sini, akan memberikan pengumuman melalui speaker tersebut kepada warga-warga yang ada di daerah potensi banjir yang ada di bantaran sungai untuk segera antisipasi dan evakuasi seperti itu. Ibu, ini yang tadi bencana tadi cukup buat DKI aja? Iya Bapak. Oh, kira buat Tenggamus juga. Kalau Bapak mau nanti bisa. Pak Markus ini bisa kita. Oh iya. Nanti bisa dibicarakan dengan Pak Win, Pak. Ya, selain menggunakan DWS tadi atau speaker jarak jauh tersebut, kita juga menggunakan SMS broadcast atau SMS blast. Jadi nanti kalau Bapak Ibu dari Tanggamus ini kebetulan ada di daerah sekitar sungai yang berpotensi banjir, dan sungai tersebut lagi status siaga bahaya, itu nanti Bapak Ibu akan dapat SMS bahwa daerah Ibu berada di daerah potensi banjir agar antisipasi dan waspada. Seperti itu. Jadi ini kayak SMS broadcast kalau Bapak Ibu sedang di mall, sering dapat ya SMS diskon dari Matahari. Nah ini hampir sama seperti itu. Selain itu kita juga di sini ada teman-teman yang mengelola media sosial. Jadi media sosial BPBD ini, adminnya itu ada di ujung sana, ada Mas Rashid. Dia adalah admin media sosial kita. Apakah ada pertanyaan? Kita di sebelah. Kami memberikan layanan Kalau menurut aku sih bisa, ya gitu ya. Kenapa tuh bisa pecah? Kan kekuatan
genggaman kayaknya lebih kuat daripada kekuatan cangkang telur. Nah, itu tadi adalah jawaban dari teman-teman yang kita tanyai apakah telur kalau digenggam atau diremas seperti ini, telur ini akan pecah atau tidak. Ibnu akan memberikan referensi berakhir pekan Anda. Everything changes. Sekarang Ibnu sudah berada di Tugu Rato. Di sebelah sini adalah kami sebutnya agent ya, agent yang menerima telepon dari masyarakat DKI Jakarta. Saat ini yang sedang bertugas berasal dari shift 1, kebanyakan perempuan. Saat ini yang bertugas ada beberapa orang. Di situ bisa dilihat dashboard dari layanan 112 di sebelah sana. Jadi dari total panggilan yang di kotak biru dari jam 00 sampai dengan sekarang kami sudah melayani 500 panggilan. Ya. Dari 500 panggilan ada 2 telepon yang tidak terjawab, itu mungkin disebabkan karena antrian. Nah, dari 516 yang teleponnya gawat darurat ada di bawahnya, emergensinya hanya ada 7. Yang non-emergensi sebanyak 150, lalu yang premolnya 141. Seperti kendala di beberapa call center 112 di tempat lain pun di daerah lain sama, kami masih menghadapi telepon premol yang lumayan tinggi. Itu yang menyebabkan traffic telepon mungkin agak kesulitan. Jadi itu salah satu kendala kami, masih banyak masyarakat yang belum teredukasi dengan baik untuk menggunakan layanan 112 sebagai layanan pendapatan. Seperti itu. Lalu jenis layanan yang kami bisa layani berbagai macam hal, mulai dari kebakaran, banjir, KDRT, pohon tumbang, kemacetan, kriminalitas, dan lain sebagainya. Semua bisa kami hubungi. Prosedurnya adalah masyarakat yang menelpon ke kami akan mencatat, lalu akan kami masukkan ke sistem kami. Sistem yang kami buat sendiri, sistem informasi manajemen bencana, yang akan ditampilkan di peta di sebelah kanan. Petanya kami sebut web monitoring. Di situ akan ditampilkan berupa titik lokasi kejadian bencana. Dan peta ini akan ditampilkan di pusat komando bagian OPD lain. Jadi kami sudah dan sebelum laporan selesai kami akan menelpon kembali untuk memberitahu poinnya dan merah sih ya. Jadi ini lumayan bahaya. Bisa back tapi 6.000 story backnya bisa ya. Dia dari jam berapa? CCTV. Dia dari mana itu bisa kelihatan? Biasanya 5 jam. Biasanya 5 jam ya Pak ya. Nah selain itu kita juga memantau CCTV. Jadi beberapa layar data dari depan itu seperti dari BMKG. Yang di Indonesia itu kita melihat apakah ada potensi bencana hidrometeorologi atau tidak, seperti dari ke malam nanti ada shift dari laki-laki dan malam ke pagi ada dari laki-laki juga. Nah, kita di sini memantau ada yang dari BMKG dan kita juga membangun sistem yang namanya SIMBA, Sistem Informasi Manajemen Bencana.
Nah, di sini ya. Selamat datang Bapak-bapak, Ibu dari mana Pak? Lampung, Agamus. Selamat datang di Konsenter Jakarta. Mantau lokasi teman-teman yang ada di lapangan. Contohnya seperti yang dashboard ini, Bapak Ibu, itu yang warna orange dan ungu itu adalah teman-teman BPBD atau tim reaksi cepat yang ada di lapangan. Jadi kita bisa lihat mereka ada di lokasi mana, dan kalau ada kejadian bencana, kita bisa langsung koordinasi supaya respon itu daruratan melalui telepon. Jadi kami memberikan layanan 24 jam 7 hari seminggu untuk menerima laporan kedaruratan dari masyarakat DKI Jakarta. Di sebelah sini adalah kami sebutnya agent ya. Agent yang menerima telepon dari masyarakat DKI Jakarta. Saat ini yang sedang bertugas berasal dari shift 1, kebanyakan perempuan. Saat ini yang bertugas ada beberapa orang yang di situ bisa dilihat dashboard dari layanan 112 di sebelah sana. Jadi dari total panggilan yang di kotak biru dari jam 0 sampai dengan sekarang kami sudah melayani 500 panggilan. Ya. Dari 500 panggilan ada 2 telepon yang tidak dijawab, mungkin disebabkan karena antrian. Nah, dari 516 yang teleponnya gawat darurat ada di bawahnya, emergensinya hanya ada 7, yang non emergensi sebanyak 150, lalu yang prekonnya 141. Seperti kendala di beberapa call center 112 di tempat lain pun di daerah lain sama, kami masih menghadapi telepon preko yang lumayan itu yang menyebabkan traffic telepon agak kesulitan. Jadi itu salah satu kendala kami, masih banyak masyarakat yang belum teredukasi dengan baik untuk menggunakan layanan 112 sebagai layanan terdahulu. Seperti itu. Lalu jenis layanan yang kami bisa layani berbagai macam hal, mulai dari kebakaran, banjir, ADRT, pohon tumbang, kemacetan, kriminalitas, dan lain sebagainya. Semua bisa kami penuhi. Prosedurnya adalah masyarakat yang menelpon ke kami akan mencatat, lalu akan kami masukkan ke sistem kami. Sistem yang kami buat sendiri, sistem informasi manajemen bencana, yang akan ditampilkan di peta di sebelah kanan. Petanya kami sebut web monitoring. Di situ akan ditampilkan berupa titik lokasi kejadian bencana. Dan peta ini akan ditampilkan di pusat komando bagian OPD lain. Jadi kami sudah berkoordinasi, berkolaborasi dengan OPD teknis. Kami menerima laporan, nanti teman-teman OPD teknis yang akan menindaklanjuti. Dan sebelum laporan selesai. Ada berita baik nih bagi kamu yang masih jomblo. Haha, jomblo. Iya kamu ya. Aplikasi ini bernama Once. Once sendiri adalah sebuah startup bisnis dari Prancis yang membuat aplikasi perjodohan untuk menjodohkan seseorang dengan cara yang tak biasa. Wow, aku mau coba dulu. Siapa tahu jodoh. Nah, di segmen kedua, Eni akan kasih lagu untuk Anda. Nih, lagu. Salah satu lagu ini adalah menjadi soundtrack sinetron Ramadan di salah satu TV swasta. Siapakah dia? Ini ada Wali Band with Nyantri ke Surga. Ini dia.
ini yang sedang bertugas berasal dari shift 1, kebanyakan perempuan. Saat ini yang bertugas ada beberapa orang yang di situ bisa dilihat dashboard dari layanan 112 di sebelah sana. Jadi dari total panggilan yang di kotak biru dari jam 0 sampai dengan sekarang kami sudah melayani 500 panggilan. Ya. Dari 500 panggilan ada 2 kamu yang tidak dijawab, mungkin disebabkan karena antrian. Nah, dari 516 yang teleponnya gawat darurat ada di bawahnya, emergensinya hanya ada 7, yang non emergensi sebanyak 150, lalu yang prekonnya 141. Seperti kendala di beberapa call center 112 di tempat lain pun di daerah lain sama, kami masih menghadapi telepon preko yang lumayan itu yang menyebabkan traffic telepon ada kesulitan. Jadi itu satu kendala kami, masih banyak masyarakat yang belum teredukasi dengan baik untuk menggunakan layanan 112 sebagai layanan terdahulu. Seperti itu. Lalu jenis layanan yang kami bisa layani berbagai macam hal, mulai dari kebakaran, banjir, ADRT, pohon tumbang, kemacetan, kriminalitas, dan lain sebagainya. Semua bisa kami penuhi. Prosedurnya adalah masyarakat yang menelpon ke kami akan mencatat lalu akan dimasukkan ke sistem kami. Sistem yang kami buat sendiri, sistem informasi manajemen bencana yang akan ditampilkan di peta di sebelah kanan. Petanya kami sebut web monitoring. Di situ akan ditampilkan berupa titik lokasi kejadian bencana. Dan peta ini akan ditampilkan di pusat komando bagian OPD lain. Jadi kami sudah berkoordinasi, berkolaborasi dengan OPD teknis. Kami menerima laporan, nanti teman-teman OPD teknis yang akan menindaklanjuti. Dan sebelum laporan selesai, kami akan menindaklanjuti, menelpon kembali untuk mencari tahu feedbacknya dari laporan. Jadi itu, tapi seringnya sibuk ya biasanya kita hubungi. Bisa dilihat di sini di kotak biru dari jam 12 sampai dengan sekarang dari 500 panggilan yang tidak terjawab hanya 2. Hanya 2 itu ya. Tapi 2 itu kalau misalnya menyangkut nyawa itu sayang sekali kalau tidak terjawab. Tapi jadi salahnya apa ya terjawab? Nggak mau ngulang-ngulang atau gimana? Nah, karena tadi prank call-nya masih terlalu tinggi, jadi kadang-kadang traffic telepon yang masih terganggu karena banyaknya sampai. Nah, ada nggak itu tulisan itu yang kerja-kerja kayak gitu? Banyak Pak, hampir setengahnya. Jadi ini berlaku untuk seluruh Indonesia? Enggak. 112 sesuai kewenangannya yang diberikan oleh Kemenkominfo, jadi berlakunya regional. Setiap daerah mempunyai dan mengelola sendiri layanan sesuai. Untuk DKI Jakarta tingkatnya provinsi, kalau daerah lain mungkin setingkat kota atau kabupaten. Kalau udah dibikin. Kalau sudah dibikin. Kalau yang sudah ini program ini DKI. Iya, DKI termasuk pilot project dalam pembuatan layanan 112. Selain Bali dan Surabaya. Ada pertanyaan, Bu? Cukup Pak. Biar nanti bisa kesini lagi. Nanti kesini lagi. Jadi tadi ada yang nanya nggak? Kalau suaminya hilang di sini bisa cari. Lalu kita juga ada di depan sana ada warna orange yang pasar ikan warna orange itu adalah kondisi status siaga tinggi muka air sungai. Jadi kita memantau sungai-sungai yang bermuara di DKI Jakarta ada di status level makro. Selain itu kita juga di sini. Ayo Agung, mana kayak Agung? Ayo Agung, ini tunjuk kepala. Macindo itu. Kapan ada tulisan yang banyak rampok di situ dah? Kayak Agung. Tuh Macindo.
Sama ibu biasa kita bicarain itu. Keren. Perkenalkan saya staf dari Pak. Oke, Bu. Nah. Yang bertugas membuat peta. Jadi kita selain data tabular, kita juga ada data peta. Baik Bapak Ibu. Pak, foto dulu Pak, rame Pak sini Pak. Di dalamnya. Yang di studio boleh? Gratis. Khusus kalau mau Jumat, antriannya panjang. Di bawahnya ini ketua Disaster early warning system. Buat DKI aja? Iya, Bapak. Oh, kira buat Tenggamus juga. Ibu izin. Oke. Bang bisa jelasin kunjungan kita hari ini kemana Bang? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami gabungan dari Komisi 3 dan Komisi 1 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Tanggamus melakukan kunjungan ke BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta, yang dalam hal ini kami ingin mencoba untuk menggali hal-hal yang dilakukan oleh BPBD DKI Jakarta terkait dengan mitigasi bencana struktural maupun non-struktural. Terlihat bahwa kesiapan dari BPBD DKI Jakarta sangat luar biasa sekali dalam upaya penanggulangan bencana di DKI Jakarta, dan juga kami melihat bahwa kelengkapan peralatan terkait dengan pemantauan potensi bencana seperti gempa bumi, banjir, dan Gunung Merapi sangat luar biasa sekali. Bahkan di sini bisa memantau dari untuk seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya berbicara tentang DKI Jakarta. Itu mungkin. Ya, terkait dengan kunjungan kita ini kan untuk penanggulangan, apa hasil dari kunjungan kita nih Bang yang akan dibawa ke Tanggamus? Ya, beberapa hal yang terungkap dari diskusi tadi, salah satunya adalah bahwa kita perlu untuk membuat nomenklatur terkait dengan dana siap pakai di luar biaya tak terduga di dalam anggaran, yang tujuannya adalah untuk memudahkan apabila dalam kejadian bencana atau kejadian luar biasa yang ada di Kabupaten Tanggamus, kita bisa melakukan akses terhadap dana siap pakai ini dengan mudah dan akhirnya akan sangat membantu dalam prabencana dan pasca bencana. Oke, cukup. Oke, Bu. Nah. Jangan dekat-dekat, telepon Morin. Oke, udah siap semuanya? Siap. Oke,